Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, tetap kita istiqomah ya. Ini punya saudara kita ya, Kustul Hindi ya, yang mau pesan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu di deskripsi ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalian udah hafal. Oke, sebelum masuk ke konten, gue mau ngasih tahu ya, channel Babe Aldo Suara Kebenaran itu sekarang ditiadakan ya. Sekarang ini ada Babe Aldo Reborn sementara sambil menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi kita tetap akan bersuara ya. Ya ini yang membuat gue makin yakin gue benar gitu. Artinya apa ya? Kenapa suara gue dibungkam di media sosial begini ya kan? Kalau memang gue salah kan selesaikan secara hukum gitu ya. Tapi alhamdulillah hukum aman-aman aja, karena memang gua nggak melanggar hukum gitu. Cuman suara-suara kita di media sosial dibungkam begitu ya. Tapi khair insyaallah, mudah-mudahan ya Rob, kita masih sanggup gitu ya. Doain aja sebisa kita gitu. Nah sekarang yang gua mau reaksi ini, ada lagi beredar hari ini video ya, dimana petugas itu yang ngerekam petugas itu ya, kita lihat ya. Ini video yang beredar nih. Bagi masyarakat yang tercatat namanya sebagai sasaran vaksinasi, terus dia menolak untuk tidak diberikan vaksin, maka jelas di situ aturan mengatakan bahwa semua pengurusan administrasi baik di tingkat desa, di kecamatan, di kepolisian itu tidak bisa dilayani ketika dia tidak bisa menunjukkan kartu vaksinnya. Betul loh Bapak, ini betul ya, yang betul ya kita betul, karena memang itu wajib bagi yang sudah didata ya, wajib bagi yang sudah didata. Itu aturan perpresnya begitu, walaupun perpresnya itu katanya ahli hukum itu dia melanggar undang-undang yang di atasnya. Tapi yang disampaikan oleh Bapak ini karena beliau di bawah ya, betul itu wajib bagi yang sudah didata. Makanya mereka rame-rame mendata kan, sampai Pak RT sampai punya grup WA ya kan, aktif banget Pak RT. Iya. Jadi memang pendataan yang paling utama. Kalau sudah didata ya wajib vaksin. Begitu. Benar-benar yang sudah didata. Cuman di sini dilihat ini kebijakan yang seperti ini ya, apa ya? Membuat masyarakat itu bingung apa hubungannya sama administrasi. Tapi ya itulah yang terjadi di bangsa kita. Sampai menunggu kartu vaksin, Pak. Bapak punya usaha, Pak, ya. Bapak punya usaha di sini, Pak. Bapak besok lusa KTP-nya atau SIM-nya atau KTP-nya hilang, Pak. Bapak datang ke kantor polisi, minta surat keterangan hilang. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan kartu vaksinnya, mohon maaf, kami tidak bisa melayani Bapak. Nah ini bagus loh Bapaknya, walaupun begitu. Cuman ya gue bingung juga ya, kenapa harus datang begini ya. Nah kalau memang micin ini baik kan, bikin aja di tempat orang yang mau datang silahkan, yang nggak mau ya silahkan gitu kan, supaya nggak ada mandatorinya ya. Terus kalau memang Bapak ini meyakini bahwa baik ya, semuanya pejabat-pejabat ini baik, beri penjelasan gitu. Jangan cuman penjelasannya micin itu baik tapi syarat administrasi. Apa hubungannya penjelasan micin sama syarat administrasi? Ya itu yang sampai hari ini gue masih gimana ya. Lu Babe kenapa nggak mau micin lah? Buat diri gue nggak mau, susah dah. Tapi sekali lagi ya, gue bukan anti micin, gue anti mandatori. Gue mau micin, justru gue mau micin kalau aturannya nggak begini. Gue mau banget micin kalau aturannya, ayo ini ada tempat untuk micin, terus nggak usah pakai syarat-syaratan untuk ini. Justru mau, gue nggak mau karena
karena kok dipaksakan gitu, akhirnya mikir kenapa ya kok dipaksakan gitu loh. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu pasti punya sesuatu di belakangnya, ada tujuan di belakangnya. Itu yang buat gua mikir. Andai kata nggak dipaksakan, contoh ya di apotek itu kan banyak obat tuh ya, kalau kita sakit ke apotek ya nyari obat yang mana, pilih obatnya bisa. Tapi kalau udah dipaksakan harus ini curiga dong ya, kenapa harus itu ya, kan begitu. Nih gue nggak tahu nih di banned lagi apa kagak nih. Ya kan, kita lanjutin itu Pak. Jadi Bapak, sorry Pak, kita video bicara ki. Ya kita bicara ki. Oh ini Sulawesi Selatan berarti, Sulawesi Selatan, Makassar kayaknya ki. Kita bicara bahwa saya tidak mau divaksin, bicara ki supaya ada pertanggung sama Bupati sama Kapolres. Karena Nah itu betul Bapak ini. Kalau gue bicara, iya bicara. Karena kita nggak dilarang bicara lo kan. Ini Bapak Masya Allah lo, baik lo Bapak ini. Ya disuruh bicara, kalau gue bicara, iya saya nggak mau. Gitu. kami datang di sini Pak, bukan kami punya mau Pak. Ini perintahnya Presiden. Nah, itu bukan kami punya mau. Ini perintahnya Presiden. Nah, ya kan? Yang di lapangan ini kesian cuman jalanin perintah. Makanya kita kalau ketemu petugas di lapangan nggak usah marah-marah gitu, kesian. Mereka juga jalanin perintah. Lanjut. Kalau kita berbicara masalah aturan Pak, aturan itu sudah jelas di situ Pak. Inilah bentuk kepedulian kami ke sini sebagai pemerintah Pak, supaya aturan itu tidak diberlakukan oleh masyarakat. Tapi kalau memang masyarakat sendiri menolak untuk tidak ada pelayanan administrasi Pak, silakan Bapak bicara. Saya kirimkan ke Kapolres, saya kirimkan ke Kapolda, Bupati sekarang juga. Bicara lagi Pak. Nah, iya tapi ngomongnya jangan gitu. Itu kan minta maaf nih Pak Polisi dengan segala hormat. Masa Bapak nggak tahu tentang hak asasi manusia sih Pak? Memang ada aturan itu ya yang wajib udah didata. Tapi kalau ngomong sama rakyat jangan begitu. Itu tuh kesannya Pak, kesannya dalam tanda kutip mengintimidasi. Ya. Tapi Bapak itu yang ditanyain itu subhanallah loh. Tenang ya. Ini jadi pelajaran buat kita nih. Tenang nih Bapak. Tenang banget. Salut gue sama Bapak ini. Apa bisa apa santai sehingga Bapak tidak mau divaksin? Tidak ini Bapak. Rata-rata yang divaksin banyak orang meninggal. Iya, yang orang tidak vaksin tidak ada meninggal. Termasuk kami polisi ini Pak sudah divaksin semua tidak ada yang meninggal Pak. Itu ada kalimat ini. Termasuk kami polisi yang divaksin tidak ada yang meninggal Pak. Nah kalau memang baik Pak Polisi mau nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa? Itu simple jawabnya. Iya Pak saya mau divaksin tapi Bapak tanggung jawab kalau ada apa-apa ya Pak. Kan enak. Kan Bapak sudah sehat. Bapak nggak ada apa-apa. Bapak selamat. Kalau saya mau divaksin, Bapak tanda tangan tanggung jawab ya. Nah, gitu. Direkam juga video. Pak Polisinya pakai video, kita pakai video. Yang Berapa urusan sama penyakit, Bapak ini? yang urusan meninggal bukan urusan kita, urusan Tuhan saya. iya Tuhan, tapi kenapa Tidak ada begitu? bilang isti menular, serta mati itu menular. Biar kalau namanya virus, biar 10.000 masker kita pakai namanya virus, di mana-mana arahnya angin, selagi masih kita bernapas, pasti akan kena. Kita belajar di mana Tapi dulu? kalau virus tuh, Nah, itu ada kalimat dari polisinya, kita belajar di mana dulu? Bapak belajar di mana dulu? Sekarang Pak minta maaf, belajar itu nggak harus sekolah Pak. Belajar itu bisa lewat media sosial, bisa asal dengan jurnal-jurnal yang kredibel, guru-guru yang memang kredibel. Ada kok Pak, jurnal-jurnal yang kredibel ada. Ya. Jadi belajar di mana bisa Pak. Nah itu yang mestinya kita dudukkan Pak bukan dengan Bapak sih, dengan pihak-pihak terkait yang di atas yang memberi perintah ya Pak. Tapi Bapak ini luar biasa loh. Pak, kita belajar agama di mana Pak? Aturan ini Pak, ulama sudah. Aturan ulama loh, MUI-nya sendiri nggak ada paksaan sayang, boleh, bukan wajib. Ya, mubah. Itu pun dengan syarat tidak jadi wajib. Masa Pak Polisi nggak tahu wajib, sunnah,
haram, makruh, mubah. Mubah itu boleh, bukan wajib. Ngopi Pak Polisi. Yang di sana ya. Sudah menyetujui semua. Kita ini sama-sama baru Ya, belajar ini agama, Pak. saya bilang, Mati yang itu orang bukan yang manusia tidak menentukan, mau Pak. gimana? Mana KTP-nya? Iya. Kemana Mana KTP-nya? KTP tak, Pak? Mana KTP tak, ambil KTP-nya. Mana? KTP tak, pasang. KTP tak, kasih lagi KTP tak, Pak. Ambil Foto KTP dulu, tak. foto dulu. KTP. Tidak amu, Ambil tidak amu, KTP. tidak amu. Susah sekali dia. Tenang lu Bapak ini. Yang penting saya kasih penjelasan. Kirim ke Kapolres sekarang itu. Kalau Sama tidak buku. Iya, patuh kirim sama ke pemerintahmu, Kapolres. hancurlah negaramu. Ini aturan Ada di presiden, sini. Pak. Kalau Bapak tidak bisa ikuti aturan presiden, Pak, silakan keluar dari Indonesia. Waduh. Jadi begitu ya Pak ya. Kalau nggak bisa ngikuti aturan presiden, keluar dari Indonesia ya Pak. Oh. Ini ahli hukum begitu ya, yang hukum di konstitusi itu begitu ya. Negara demokrasi Pancasila itu begitu ya. Undang-Undang Dasar 1945 begitu ya. Bapak ini aparat hukum loh Pak, jadi takut kita ya Pak. Bapak ini pengayuh masyarakat mestinya Pak. Ini Pak Listio Sigit bener ya Pak? Apa namanya? Cara kerjanya anak buahnya begini ya Pak. Kalau nggak ngikut aturan presiden, keluar dari Indonesia gitu Pak. Ini yang ngomong Pak polisinya loh, kita dengar lagi ya. Kita ulangi dikit nih. Presiden, Pak, kalau Bapak tidak bisa ikuti aturan presiden, Pak, silakan keluar dari Indonesia. Nah, Penjelasannya beliau, jadi kita Iya. sudah ada ini tak kalau Bapak tidak bisa ikuti aturan presiden, silakan keluar dari Indonesia. Waduh. Waduh, jadi hukum tertinggi adalah Pak Presiden ya Pak? Oke siap Pak. Itu yang ngomong Pak Polisi guys. Ya, menurut petugas ini hukum tertinggi itu dari pernyataannya kalau tidak bisa ikuti aturan presiden, maka keluar dari Indonesia. Pak Listio Sigit, tolong Pak beri penjelasan kepada kami masyarakat Pak. Apakah memang begini hukumnya Pak? Kalau memang begini hukumnya, ini gue mau nanya nih kepada ahli-ahli hukum. Apakah kita harus keluar dari Indonesia kalau kita nggak taat aturan presiden gitu? Apakah ini negara demokrasi atau kerajaan atau otoriter atau gimana Pak? Tolong berikan kami penjelasannya. Waduh. Jadi kalau udah nggak bisa, waduh. Ngopi gue ya. Ya di share ini video guys. Aduh. Bisa ya. Wah, ini mohon penjelasannya ya. Ini ya Allah. Kalau tidak bisa ikut aturan presiden, silakan keluar dari negara ini. Ini aturan dari mana Pak? Hukum dari mana? Bapak pakai seragam loh Pak. Bapak mestinya lebih tahu hukum daripada rakyat. Kesian Bapak itu. Ya. Ya Allah. Menyedihkan ya Pak ya. Wajah bangsa kita begini. Ya Allah, menyedihkan banget. Menyedihkan banget Pak. Ini belum pernah ada nih Pak. Pak Harto apa sampai seperti ini juga ya. Waduh, udahlah ya. Jadi kemerdekaan bangsa kita yang diperjuangkan dulu itu ya sama para pahlawan, itu sekarang aturannya adalah kalau tidak bisa ikut aturan presiden, silakan keluar dari negara kita. Oh begitu Pak. Ini gue jadiin judul dah. Ya udah gitu aja ya. Ini yang jadi pelajarannya. Gue dari awal sampai akhir tadi ya, yang pasti ini bentuk intimidasi. Ya, padahal udah Pak udah jelas itu ya, nggak boleh maksa ya kan, nggak boleh. Tapi yang paling akhir ini ternyata bikin shocking banget gitu. Ternyata ada Pak polisi yang mengatakan bahwasannya kalau tidak bisa ikut ini aturan presiden, kalau tidak bisa ikut aturan presiden silakan keluar dari Indonesia. Keren loh Pak, keren, 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 keren. Ya ini jadi pelajaran buat semua ya. Silakan di share, silakan di share. Dan kita tetap akan bersuara, karena ini kita meyakini negara ini negara demokrasi. Ya, negara demokrasi. Boleh bersuara, Pak. Boleh berbeda pendapat, Pak. Boleh. Ya, jangan berbeda pendapat itu terus jadi musuh, Pak. Jangan berbeda pendapat itu terus jadi kriminal. Sejak kapan perbedaan pendapat jadi kriminal? Sejak kapan, Pak? Saya mau tanya sama Pak polisi nih, kepada Bapak Listio Sigit. Sejak kapan perbedaan pendapat jadi kriminal, Pak? Selama perbedaan pendapat itu tidak mengandung unsur hate speech, caci maki, maka itu diperbolehkan. Ini perbedaan pendapat kok jadi begini Pak?